Hai sobat semua, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, and... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan mengikuti kegiatan kunjungan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasangkayu di wilayah Kecamatan Baras, Bulu Taba dan Lariang dalam rangka sosialisasi pelaksanaan program sekolah penggerak. Selanjutnya mari kita ikuti kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasangkayu beserta dengan rombongan, ini dalam rangka kunjungan kerja Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasangkayu dan sekaligus sosialisasi program sekolah penggerak Kabupaten Pasangkayu. Serta salam senantiasa kita curahkan. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, ada kesempatan menjadi katalis perubahan bagi sekolah di sekitarnya. Bukan cuma di sekolah ini nanti, tetapi di lingkungan sekolah, sekolah kecil, sekolah besar, sekolah yang hebat, sama-sama bergerak maju. Dan harus imbaskan ke sekolah-sekolah di sekitarnya. Itu nanti. Dari mulai begitu, berapa sih yang lulus di sekolah penggerak ini? Sehingga kita masukkan di perencanaan anggaran kita untuk di perubahan atau pokok 2023. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ada tambahan nanti di samping bos kinerja, bos reguler, ada juga afirmasi ya, bos afirmasi. Itulah Bapak Ibu sekalian kira-kira yang kita lakukan ini. Kenapa Bapak Bupati, Pak Sekda selaku Ketua Tim Anggaran, Ibu Wakil Bupati, semangat ibu mengangkat program-program pusat ini untuk bersama-sama kita kawal ini, untuk bersama-sama kita memajukan juga untuk pendidikan kita. Saya terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di mana Bu untuk progres PSP-nya? Sudah menyelesaikan soal keberapa? Belum ya? Ya, mohon dipercepat sedikit ya. Iya. Iya, 310 Bu. Tapi insya Allah Bapak dan Ibu, kalau saya ada masalah apapun tentang PSP, nanti akan terjawab dengan bersemangat sekali untuk masuk program PSP. Tapi bagaimana dengan guru-guru kita? Apakah sudah kita instruksikan atau sudah kita berikan rangsangan? Ya, baik. Karena saya lihat progresnya untuk di kampung pendidikan sampai hari ini masih 32 orang yang membuat list. Tapi insya Allah nanti minggu ini saya akan membuat list kembali. Adapun masalah yang saya hadapi untuk saat ini, saya PLT di SD Negeri Kampung Baru. Setelah terbuka pendaftaran program sekolah penggerak dengan acuan dari sosialisasi waktu di Pasangkayu mengatakan bahwa PLT kepala sekolah bisa mendaftar pada program sekolah penggerak. Dengan acuan itulah saya masuk mendaftar. Kemudian setelah lama-lama saya terus memantau pada di grup ada kabar mengatakan bahwa bagi kepala sekolah yang masih berstatus PLT belum bisa mendaftar program sekolah penggerak. Dia bisa masuk pada program guru penggerak. Saya rubah kembali Dapodik. Saya rubah menjadi PLT, saya sinkron kembali dan saya berusaha untuk masuk di program guru penggerak. Tapi alhasil tidak bisa. Saya tidak bisa masuk di guru penggerak karena saya sudah mendaftar di program sekolah penggerak. Itu masalah saya. Nah, bagi saya pribadi, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa memiliki kesempatan
untuk masuk di salah satu program ini, baik program sekolah penggerak maupun di program guru penggerak. Karena itu tadi saya yakin dan percaya banyak ilmu yang akan kita dapatkan di sana untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Pasangkayu. Mungkin sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya dinas pendidikan itu adalah dalam rangka memastikan bahwa kepala sekolah yang masih PLT selama ini harus kita definitifkan secara keseluruhan, insya Allah. Waktu saya dilantik 20 hari Selasa ya, tanggal 16 November itu saya coba buka-buka semua, masih banyak memang yang masih PLT. Jadi saya sudah sampaikan bahwa ini tugas pertama kita harus definitifkan semua dulu sepanjang. Dan karena kita ini memang mendidik sektornya pendidikan ini harus memotivasi diri, harus keluar dari zona nyamannya. Tidak boleh kita sudah jadi kepala sekolah, tidak boleh karena rata-rata kemarin kenapa tidak bisa definitifkan itu karena itu tadi problemnya belum S1 gitu. Tapi insya Allah sepanjang memenuhi syarat ini Pak Bupati akan merespon dalam waktu bukan sesingkat-singkatnya. Kalau waktu yang dekat insya Allah beliau akan coba dan kita semua Di situ, tapi coba kita centang PLT-nya, yakin saja pasti tertolak. Ya mungkin nanti ada sudah penyampaian Pak Kadis tadi yang PLT, tapi yang PLT yang memenuhi syarat. Pak Alberdi ikut penguatan. Jadi syarat kami, jika ada teman-teman PLT yang belum mengikuti penguatan, sebaiknya mendaftar di guru memang. Saya minta dokumen-dokumen yang diminta, termasuk ini pernyataan, dukungan untuk gurunya, foto, kalau salah ada KTP, ijazah terakhir. Nah itu semua dokumen-dokumen. Kalau bisa nanti Siti Batubara, Kepala Sekolah SDN Rodo. Guru saya mengikuti, kalau guru tidak bisa, tidak mau mendaftar, tolong bikinkan surat pernyataan. Jadi yang saya ini guru saya bertanya bagaimana formatnya, apakah formatnya itu sama atau format pribadi sendiri, bagaimana konsep sendiri. Jadi ada guru saya satu baru-baru CPNS 2019. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya masuk ke pendaftaran itu baru kemarin karena terkendala masalah alamat sekolah, dan saya sudah konfirmasi ke LPMP dan sarannya adalah suruh berubah dulu alamat sekolah karena tidak sesuai di Dapodi dengan tempat sekarang. Makanya saya agak terlambat mendaftar Pak, tapi alhamdulillah setelah agak sedikit laju-laju sedikit kerjanya sudah bisa masuk ke pengisian SI nomor 3. Lanjut mungkin Pak, yang menjadi kendala saya nantinya ini, saya berangan-angan akan lolos. Amin. Saya berangan-angan akan lolos. Tapi pada saat saya menghayal lulus itu Pak, dan seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Dinas, bahwa yang berperan penting dalam kegiatan ini bukan cuma kepala sekolah saja, tapi semua stakeholder ditambahkan atau bagaimana. Saya mungkin itu keluhan saya Pak, atau sedikit kendala saya nanti kalau misalnya memang setelah atau saya pribadi lulus di program sekolah ini. Mungkin untuk pertanyaan saya, waktu dekat ini mempunyai di bukan lagi. Saya tanya ke Kementerian kemarin waktu awal bulan 3 untuk 2023 ini 2022. Jadi kita selesaikan dulu yang 2021 kemarin ini, yang kajiannya semua, dan karena ini APBD awalnya memang dari APBD. Jadi ceritanya di kronologisnya ini guru P3K ini, ya, 19 triliun memang angkanya di APBN. Tiba-tiba dialihkan ke APBN kita. Nah, inilah kemarin kita bangun koordinasi dengan pusat. Pertama saya kemarin dengan sebutan guru P3K, saya merasa kecewa. Kenapa saya punya honor 4? Saya tidak punya jatah formasi di situ, sehingga guru saya keluar dan lolos di tempat lain.
Jadi saya hanya mohon kebijakan dari Pak Kades dengan Bapak Bupati supaya guru yang lulus itu supaya dikembalikan ke tempatnya, Pak. Ya, mohon kebijakan karena selama ini sudah menyatu dengan situ, tidak tahu dengan kerjanya situ, kita sudah tahu kualitasnya. Kenapa tiba-tiba orang yang lain mau pakai sudah jadi? Iya. Iya. Ya, itu persoalan pertama. Soal kedua, kecewa lagi. Baik, sehubungan dengan P3K, karena ada wacana pemerintah ke depan itu akan dipenuhi semua kebutuhan guru di Kabupaten Pasangkayu. Ya, mungkin di situ nanti pada ruang. Kami dari sekolah SMP 1 Bulu Tabak, terus terang kami sudah mendaftar dari tanggal 26 semenjak dibuka. Ya. Kendala yang saya hadapi, Pak, karena guru-guru saya terus terang rata-rata seumuran semua dengan saya, malah ada di atas saya. Mau mendaftar, dia terkendala dengan masa pensiun 10 tahun lagi. Yang kedua, guru honor kami yang mau masuk terkendala lagi di 5 tahun minimal. Berikut ada juga, Pak, guru saya lolos P3K, tapi dia ditempatkan di SD, dia lulus di SD. Apakah saya harus mengeluarkan dari Dapodik dari sekarang, terkendala nanti di pembayaran honornya di dana BOS? Mungkin Bapak Ibu sekalian nanti setelah ada SK-nya secara resminya, dan akan nanti insya Allah kekurangan nanti itu akan ditutup oleh P3K berikutnya, tahapan berikutnya itu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan bersama anggota. Saya langsung saja, Pak, karena saya waktu sudah mulai siang. Pertanyaan saya nih, Pak Dinas baru, karena selama ini saya sering bertanya menjatualisasi tentang masalah ruangan, Pak. Ruangan saya SD Paham Pak baru 5, Pak. Sementara sudah ada kelas 6, sudah berapa kali pengamatan. Iya. Jadi itu yang perlu saya tanyakan. Kedua, saya sudah beberapa kali mengusul tentang masalah guru. Ini guru saya baru 2. Ketiganya kepala sekolah. Ya, barangkali saja, Pak. Terima kasih. Kepsek paham, Pak. Kepsek paham, Pak. Ya. Luangkan waktu, Pak. Kita ketemu di kantor, kita benahi Dapodiknya. Pak. Tapi jangan cuma Bapak yang datang, operatornya libatkan. Iya, iya. Nah, terus ini tambahan mungkin karena kami sudah dari Sarjo lewati beberapa sekolah, mungkin tolong juga teman-teman sekolah agar pekarangan sekolahnya itu kita perhatikan juga. Karena ada beberapa sekolah yang kami kunjungi lebih tinggi rumput daripada kami. Jadi artinya ini kita sama-sama lah. Jangan cuma kita fokus di yang lainnya, tetapi ada hal mungkin pandangan-pandangan masyarakat itu. Ini sekolah-sekolahnya ada enggak di sekolah ini setiap harinya ini? Nah, ya. Terkait dengan sekolah penggerak dan guru penggerak, saya sebenarnya merasa istilahnya sudah kadaluarsa begitu. Tapi dari malam itu saya perhatikan di edaran yang diedarkan oleh LPMP, saya punya sekolah itu di daftar nama itu sekolah saya masih ada terdaftar di dalamnya, sehingga dari malam saya coba mendaftar itu. Saya coba mendaftar, kemudian saya sudah mengupload juga data integritas. Nah, tinggal dukungan dari kepala dinas begitu. Nah, setelah saya lihat di sini, memang betul saya punya waktu untuk kalau nanti bulan Mei tahun ini, memang sisa 3 tahun saya punya masa kerja.
Tetapi kalau dilihat dari sekarang ini bulan Februari, berarti memang hitungannya masih 5-6 memang di situ. Sehingga nama saya di situ, nama sekolah saya terdaftar juga di dalam. Tadi malam saya coba cek dan daftar, jalan lancar. Jadi apa kira-kira jalan keluarnya? Ataukah memang karena sudah dekat istilahnya mau pensiun begitu, biarkan saja begitu atau bagaimana? Ini saya. Ini Bapak, silakan mengikuti alurnya, mengikuti sistemnya sampai nanti Bapak mentok di mana. Ya, seperti itu. Ya, sampai nanti mentoknya di mana? Apakah nanti, mudah-mudahan saya berharap, mudah-mudahan di plenonya nanti Bapak itu masih terdeteksi di sana masih 56 tahun. Jadi tetap semangat. Kalau Pak Jeremia saja semangatnya begini, bagaimana anak muda ini ya? Ibu Nur Hidayah, Pak Endi dan sebagainya. Coba tepuk tangan dulu. Ini saya hebat sekali memberikan semangat kepada kita bahwa ternyata orang tua saja bisa semangat, apalagi yang muda. Ya, begitu Pak Jeremia, langsung saja ikuti sistemnya. Nanti di akhir nanti di mana mentoknya baru kita. Daftar guru penggerak. Ada lagi satu guru honor saya baru-baru di wisuda. Apakah dia bisa mendaftar guru penggerak apabila ijazahnya itu dia terima karena dia baru wisuda? Itu pertanyaan saya di situ. Kemudian ada teman saya dari sekolah lain, kepala sekolahnya belum S1 tapi dia honorer. Apakah tapi dia sementara dalam kuliah belum juga dia dapatkan ijazahnya. Apakah ini bisa mendaftar atau tidak? Dan ada juga gurunya sudah dapat ijazahnya, apakah bisa mendaftar guru penggerak juga? Sama dengan statusnya anggota saya tadi. Hanya itu yang saya pertanyakan. Tunggu nanti saja update-nya seperti apa. Mudah-mudahan dengan terupdate-nya nanti Ibu sudah bisa mendaftar. Amin. Iya. Ya. Kemudian juga begitu ada guru yang baru saja S1 juga, S1 dan ijazahnya mungkin belum diterima tapi sudah wisuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas beserta rombongan, Bapak Ibu Kepala Sekolah, TK, SD yang sempat hadir yang saya hormati pula. Sedikit saya ingin menyampaikan progres tentang program sekolah penggerak. Guru penggerak khususnya di sekolah kami Pak, jadi saya di SD Negeri Biai mempunyai guru kelas 6 orang. Jadi yang PNS ini akan purna bakti kurang lebih 1-2 tahun ke depan itu 2 orang. Nah, sementara mereka sudah mencoba mendaftar kemarin, mereka rata-rata masa kerjanya di bawah 10 tahun, akhirnya tidak bisa mendaftar. Jadi yang kami dorong sampai saat ini ada 2 orang guru kami yang sampai saat ini harus diupayakan bisa masuk mendaftar, karena hanya itu yang memenuhi persyaratan. Hidayah tadi, Ibu SD Kampung Baru, jadi itu selalu merongrong saya Pak. Bagaimana caranya supaya saya bisa masuk guru penggerak, karena begitu semangatnya. Jadi saya coba berupaya mendampingi beliau. Jadi di program sekolah penggerak ini memang sudah tertutup. Sudah sekolah guru penggerak tertutup karena terkendala dapodiknya itu tadi kepala sekolah, sehingga dia terbuka mendaftar untuk sekolah penggerak. Setelah dirubah, disinkronisasi kembali sampai sekarang program untuk guru penggerak ini belum terbuka, tapi sudah disinkron beberapa hari yang lalu. Baik, karena ini berbicara tentang sistem dan bisa menjawab dari Kemendikbud saja, insya Allah pertanyaan Pak Endi ini kita akan bawa dan kita akan selesaikan hari Kamis atau Jumat. Hingga terus buru-buru yang memenuhi syarat keluarga, tidak ada alasan tidak mendaftar kalau mau maju. Nah, sehingga karena saya pantau terus lewat grup, alhamdulillah sudah ada beberapa orang yang masuk ke Israel nomor 5. Ya, ada yang baru nomor 3,
Tapi untuk mendaftar sekarang kayaknya namanya sistem sudah didesain sedemikian rupa, memang agak berat. Ya apalagi mau perpanjang waktu, namanya sistem Pak itu sudah didesain sehingga tidak ada lagi kayaknya. Ya kita mengharap supaya ada perpanjang waktu, tapi kayaknya harus susah. Saya kira Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin saya tidak panjang lebar, hanya memberikan pencerahan dan motivasi ya Bapak Ibu. Sebelum itu saya bertanya dulu, mau tidak sekolahnya maju? Kurang keras Bapak Ibu, mau tidak sekolahnya maju? Kalau mau maju berarti kita melakukan apa? Pergerakan. Ya. Jangan hanya mau saja, membuktikan Bapak Ibu. Jangan hanya melihat tahap-tahap seperti Ibu Koras tadi sampaikan. Oh tahap-tahap begini sudah. Banyak yang saya perhatikan tadi mukanya banyak bingung. Susah juga, pasti begitu pikirannya ya sebagian. Tidak semuanya. Jadi saya harap coba dulu Bapak Ibu, dicoba dulu. Sesuatu yang kita tidak coba, kita tidak tahu bercerita. Jadi coba dulu. Saya cerita pengalaman saya sedikit. Saya itu dari guru. Bayangkan ibu saya dari guru bahasa Indonesia, terus ditempatkan di Dinas KB sebagai Kasubag Keuangan dan Perencanaan. Coba bayangkan tantangannya. Saya dari guru loh, mengurus anggaran di Dinas KB. Jadi kalau mau dipikir saya tidak bisa, tapi yang dijalani setelah saya jalani ternyata gampang. Begini Ji, jadi kita bisa berbicara. Jadi seperti ini halnya. Jadi coba dulu, jangan mundur sebelum berperang. Buktikan, karena nantinya tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu sekolah yang ikut sekolah penggerak dan sekolah yang tidak ikut otomatis ada merasa minder. Oh sekolah kami tidak ikut sekolah penggerak. Pasti seperti itu ya nantinya ke depan. Jadi saya terima kasih Pak. Pada hari ini saya akan ditemani Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasangkayu dalam rangka kunjungan kerja ke wilayah Kecamatan Babula dalam hal program sekolah penggerak. Kira-kira apa harapan Bapak dalam rangka program sekolah penggerak ini Pak? Yang pertama harapan kami, ini kan program kolaborasi dari pusat dengan kabupaten. Bapak Bupati mengharapkan ini ada menjadikan program prioritas kita, dan mudah-mudahan sebanyak-banyaknya yang lolos ini, yang berhasil. Dengan demikian lebih banyak lagi kita bergerak bersama-sama untuk memajukan mutu pendidikan di Kabupaten Pasangkayu. Ini harapan kita semua, bergerak bersama-sama, guru, kepala sekolah, seluruh stakeholder, sehingga mutu pendidikan di Kabupaten Pasangkayu ini meningkat jauh lebih baik lagi dari yang tahun-tahun yang kemarin. Itu dengan sekolah penggerak ini. Iya. Untuk guru penggerak Pak, bagaimana harapan Bapak juga tentang guru penggerak ini Pak? Guru penggerak inilah nanti adalah bakal pemimpin pendidikan masa depan, yang kita harapkan ini untuk stok menjadi para kepala sekolah yang ke depan ini. Diharapkan guru penggerak inilah yang sebagai motor penggerak ke depan untuk merubah wajah pendidikan kita, dan hasil akhirnya nanti kepada anak-anak kita, generasi kita, anak sekolah kita, anak-anak Kabupaten Pasangkayu. Muaranya ini adalah hasil belajar siswa kita ke situ, hasil belajar mutu pendidikan kita, dan hasil belajar anak-anak akan lebih baik lagi, lebih bagus lagi dari guru penggerak dulu, karena guru penggerak ini akan nanti mengimbaskan juga kebiasaan bagusnya ini kepada sekolah-sekolah lain, pada komunitas, kepada guru-guru penggerak yang lain nanti, pada guru-guru yang belum lolos di guru penggerak, maka dia akan mengimbaskan ya kepada sekolah-sekolah lain, kepada guru-guru lain yang ada di sekitarnya. Ini tugasnya guru penggerak nanti yang lolos ini adalah mengimbaskan kepada guru-guru penggerak yang belum masuk di guru penggerak ini. Insyaallah. Oke. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Kasih. Ya. Kami keluarga besar Kepala Sekolah Babula siap mensukseskan program sekolah penggerak di Kabupaten Pasangkayu. Sekolah penggerak maju bersama-sama. Hai sobat semua, jangan lupa tekan tombol subscribe, like,